Oke, rekamannya Bapak sudah start. Shalom, selamat sore semuanya. Shalom. Belum, Pak. Oke, untuk memulai kelas kita hari ini, saya minta Rai untuk membawa kita dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Ya, yang bertata dalam pujian surga. Terima kasih banyak Tuhan. Pada sore hari ini kami boleh bersama-sama bertemu melalui aplikasi Zoom ini dalam bahas beberapa materi yang akan dibawakan oleh Bapak Aman Agung. Kiranya Engkau memberkati kami semua dalam menerima materi dan Engkau memberkati Bapak dalam memberikan materi Tuhan. Biarlah semuanya boleh dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni atas setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Apakah sudah hadir semua? Ya, sudah boleh. Oke, Bapak mau share screen. Oke, sudah muncul ya? Ya. Ya, Pak. Sudah, Pak. Oke, pada saat hari ini materi Bapak yang Bapak ingin ajarkan adalah bertumbuh dalam iman Kristus. Sebelum Bapak lanjut, apakah ada yang sudah tahu apa itu bertumbuh dalam iman Kristus? Mana suaranya? Mungkin maksudnya Pak, bertumbuh dalam iman Kristus itu kita bertumbuh dengan sesuai dengan pengajaran Tuhan Yesus. Oke, terima kasih ya sudah mau menjawab. Oke, Bapak akan menjelaskannya di sini bertumbuh dalam iman Kristus. Iman dalam kekristenan adalah suatu keyakinan sentral yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, iman hanyalah saran penghubung atau jembatan memperoleh anugerah keselamatan dari Kristus. Yesus Kristus harus menjadi objek iman itu sendiri. Barulah iman tersebut membawa kepada keselamatan. Jadi, iman di sini mengajarkan kepada kita adalah iman yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ketika kita sudah memiliki iman, berarti kita benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi, ketika orang yang belum memiliki iman atau belum percaya kepada Yesus, berarti dia belum benar-benar mau mengikut Tuhan Yesus atau mau mengikut Kristus. Masih banyak orang yang belum mempunyai keyakinan iman dan masih banyak orang yang belum percaya. Dan banyak orang juga belum mengetahui Kristus itu seperti apa sebenarnya. Ya, kita lanjut. Iman juga memiliki pandangan hidup. Pandangan hidup yang dimaksud di sini adalah seperti melihat keyakinan
yang dimiliki seseorang dalam agamanya pasti akan memberikan anugerah pada pandangan hidupnya sesuai dengan sikap, tujuan, dan sistem nilai yang terjadi pada kehidupannya. Nah, di sini juga kita bisa menilai dari sikap dan juga ada tujuan. Apa tujuan dari iman yang sudah kita miliki? Dan gimana sistem-sistem nilainya bagi kehidupan setiap orang. Nah, di sini bahwa sudah jelas bagi anak-anak semua, kalian harus percaya dengan keyakinan kalian dan harus percaya dengan iman yang kalian sudah miliki. Jangan pernah sekali-kali kalian meninggalkan iman yang kalian sudah miliki. Kalian harus tetap bertahan pada iman yang kalian sudah miliki dan bertumbuh dalam hidup Kristus. Ya, kalian harus menjaga sikap juga dan sistem-sistem nilai. Dan ada juga contoh-contoh kebudayaan iman Kristen. Yang pertama, pandangan hidup seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi. Iman Kristen juga memiliki pandangan hidup. Gimana pandangan hidup orang Kristen yang ada di dunia sekarang. Dan juga iman memiliki pola hidup. Gimana pola hidup setiap manusia yang berada di dunia. Ketika mereka berada di dunia sekarang, gimana pola hidup mereka? Pola hidup mereka bertumbuh dalam iman seperti apa? Dan iman juga memiliki yang namanya komitmen. Ketika kita sudah berkomitmen, kita bilang kita sudah beriman, maka janganlah sekali-kali kita meninggalkan iman yang sudah kita terapkan kepada hidup kita. Janganlah sekali-sekali kita meninggalkan iman yang sudah kita terapkan. Marilah kita menjaga iman kita agar juga kita tidak mudah tergoda di luar sana. Ketika kita sudah memiliki iman, kita tidak mudah tergoncang, terombang-ambing di luar sana. Karena kalau kita memiliki iman, ketika ada orang mau mengajarkan kita ke jalan yang sesat atau jalan yang salah, ketika kita memiliki iman, pasti kita tidak mau mengikuti jalan yang salah atau jalan yang sesat itu. Nah, di sini ada dua pertanyaan yang Bapak siapkan. Yang pertama, apakah semua orang sudah percaya kepada Kristus? Dan pertanyaan kedua, apa itu iman dalam Kristus? Ya, Bapak mau bertanya dulu. Rai, menurut Rai, apakah semua orang sudah percaya kepada Kristus? Halo Rai. Kalau menurut, ya Pak, Ya, jawab. Silakan dijawab. Apakah semua orang sudah percaya kepada Kristus? kalau menurut saya semua orang hanya tahu, banyak orang hanya tahu tentang Kristus, tapi belum semua orang percaya kepada Kristus. Ya, benar. Apa yang dibilang Rai benar. Ya, memang semua orang masih ada juga yang belum percaya kepada Kristus, tetapi ada juga yang sudah percaya, tetapi ada juga yang belum percaya karena menurut mereka belum meyakini atau siapa itu Kristus sebenarnya. Ketika mereka berada di dunia ini, mereka memang rajin ke gereja, beribadah kepada Tuhan, baca Alkitab, berdoa, tapi mereka belum mengenal atau belum percaya kepada Kristus. Banyak orang datang ke gereja, mereka
datang ke gereja bukan untuk beribadah sungguh-sungguh. Malah mereka mau ke gereja cuman ingin dapat teman atau dapat ini itu. Berarti mereka bukan mau cari kepercayaan atau percaya kepada firman yang diberitakan di gereja. Mereka cuma mau cari kesenangan. Maka setiap orang masih banyak yang belum percaya kepada Kristus karena ketika mereka datang ke gereja, mereka cuma cari kesenangan, bukan cari firman-Nya, bukan mau ayat Alkitabnya, bukan hanya mau, mereka bukan mau terapkan, malah mereka cuman mau cari kesenangan. Dan apa itu iman dalam Kristus? Menurut Krislan, apa itu iman dalam Kristus? Iman dalam Kristus itu dasar dari segala sesuatu yang kita perbuat, Pak. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke, terima kasih ya. Mantap, jawaban Krislan benar, ada ayat Alkitabnya. Nah, seperti itu, seperti yang sudah dikatakan teman kita tadi Krislan. Nah, seperti itu iman dalam Kristus. Jadi, janganlah kita pernah sia-siakan hidup kita. Marilah kita bertumbuh dalam iman Kristus. Kita sebagai anak Tuhan, janganlah kita jatuh ke dalam dosa karena Tuhan sudah menebus kita. Ketika kita sudah memiliki iman yang teguh, yang kokoh, janganlah kita merubuhkan iman yang sudah kita miliki. Nah, di kitab Ibrani tadi sangat jelas dibacakan oleh teman kita Krislan. Nah, itu sebagai pegangan bagi kita semua dan pedoman bagi kita. Dan di sini juga ada tujuan. Tujuan dari iman adalah supaya ketika kita di luar sana, kita sudah kita tidak mudah tergoncang. Nah, agar kita tidak mudah tergoncang atau tidak mudah tergoda di luar sana, agar iman kita tetap teguh, tetap kuat, marilah kita rajin baca firman Tuhan agar iman kita tetap kuat. Ketika kita bermalas-malasan tidak ingin membaca firman Tuhan, maka iman kita susah atau mudah terbentuk. Bagi adik-adik semua, marilah kita rajin membaca Alkitab agar ketika kita sudah membaca Alkitab, maka iman kita tidak mudah tergoncang. Dan yang kedua, rajinlah berdoa. Ketika kita benar-benar mau menjadi anak Tuhan dan tidak mau tergoncang di luar sana, marilah kita berdoa. Ya, iman juga seperti Bapak ambil contoh kecilnya, iman seperti kalau kita mau cari pasangan hidup kita, marilah kita jangan mencari orang yang di sebelah kita. Karena kalau kita sudah pacaran dengan orang yang di sebelah kita atau agama sebelah kita, di situ iman kita pasti tergoncang. Kita mau tetap agama Kristen atau mau pindah. Jadi Bapak sarankan kepada kita semua, carilah pasangan hidup yang sesama keyakinan kita. Jangan cari di luar keyakinan Kristen. Bapak nggak larang buat adik-adik semua untuk mengenal cinta, tapi mengenal cinta yang baik. Di Alkitab sudah ada tertulis mengenal cinta yang baik. Dan janganlah kita berani menjual iman kita demi cinta. Wah, itu salah, bagi Bapak salah menjual iman demi cinta. Karena Bapak tidak pernah menjual iman Bapak untuk cinta. Karena Bapak kalau mau cari pasangan hidup, Bapak harus cari yang sesama dengan keyakinan kita. Karena kalau tidak sesama keyakinan, wah, adik-adik semua pasti akan sesat.
kalau iman kalian sudah tergoncang. Jadi Bapak harapkan kalian jangan mudah tergoncang di luar sana. Peganglah iman kalian tetap teguh dan selalu hidup percaya kepada Kristus. Janganlah kalian kalian sekali-sekali ingin meninggalkan Tuhan. Marilah kalian mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, yang biasa kalau mau tidur lupa berdoa, ya Bapak sarankan sebelum tidur ingat jangan lupa berdoa. Karena berdoa itu penting bagi kita. Karena berdoa itu juga membentuk iman kita kepada Kristus. Karena kalau kita tidak berdoa, pastilah kita kalau mau tidur, kalau tidak berdoa, pastilah kita gelisah. Jadi sebelum tidur, Bapak harapkan adik-adik semua jangan lupa berdoa. Agar kalian tidurnya nyenyak, nyaman, tidak kepikiran ini itu. Ya, jadi adik-adik semua, dari materi-materi yang sudah Bapak berikan pada hari ini, Bapak berharap semoga kalian mengerti. Ya, sebelum nanti kita mengakhiri mata pelajaran ini, Bapak mau bertanya, apakah kalian sudah mengerti dengan materi yang Bapak berikan? Atau ada yang mau ditanyakan? Ayo, open mic-nya. Siapa tahu ada yang mau bertanya sebelum kita mengakhiri kelas kita. Ayo, siapa yang ingin bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan. Saya mau bertanya, Pak. Di zaman yang sekarang ini kan, khususnya buat anak-anak muda itu semakin tidak kenal batas dan bergaul. Jadi, cara kita agar kita bisa mempertahankan iman kita agar tidak terhasut oleh doktrin-doktrin dari luar seperti itu, Pak. Ya, Bapak akan menjawabnya. Ya, iman di masa yang sekarang, ketika kita menghadapi sebuah godaan yang ada di luar sana, maka kita harus berpegang teguh pada iman kita. Jadi ketika ada doktrin-doktrin yang berbeda, yang mengajarkan iman itu gini, jadilah marilah kita berpegang pada doktrin yang kita punya. Jangan kita mudah tergoncang dengan doktrin-doktrin yang dibuat orang lain. Marilah kita berpegang teguh kepada iman yang sudah kita miliki. Memang banyak di luar sana, gereja-gereja yang di luar sana masih saja mempergunakan Alkitab itu belum mereka pergunakan seharusnya dipergunakan gimana. Masih banyak orang mengajarkan ajaran-ajaran sesat. Jadi, ketika ada orang yang mau mengajarkan kita ke jalan yang sesat, janganlah kita mau mengikuti itu. Marilah kita mengikuti jalan yang benar. Kalau ketika kita mau mengikuti jalan yang sesat, maka sama saja kita tidak percaya lagi dengan iman kita. Ya, itu. Apakah sudah dimengerti? Oh iya, Pak. Oh, terima kasih, Pak. Oke, ya karena waktunya ini bentar lagi mau selesai. Bapak stop screen dulu ya.
Oke. Gimana pertemuan kita dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir ini? Gimana? Ada yang apa yang kalian mau tanyakan kepada Bapak? Silakan pengalaman kalian belajar selama 6 kali pertemuan. Seru, Pak. Mulai Seru dari ya. pertama pertemuan. Lebih banyak materi. Ya, Bapak juga berterima kasih kepada kalian bisa mau bekerja sama dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir ini. Mungkin di pertemuan Bapak terakhir ini, mungkin sebelum Bapak tutup, karena waktunya ini bentar lagi selesai, Bapak mau minta kepada Pak Gembala, siapa tahu ada yang mau dibicarakan. Iya. Terima kasih Pak Guru yang sudah memberikan kesempatan 6 kali pertemuan dengan pemuda remaja yang ada di Bethel Watubula. Semua materi yang disampaikan sangat baik, penyajiannya simpel dan mudah dimengerti. Nah, oleh sebab itu, terima kasih kepada pemuda remaja Bethel Watubula yang sudah mengikuti 6 kali pertemuan ini. Tentunya Tuhan memberkati. Demikian bagi Pak Guru yang sudah mengajar, terima kasih. Tuhan memberkati. Nanti akan dikomunikasikan hal-hal yang akan dilakukan ke depan. Oleh sebab itu, selamat untuk melanjutkan pendidikan ini, bahkan sampai untuk menyelesaikannya. Tuhan memberkati dan jadilah berkat bagi semua orang, juga tidak mudah goyah, tidak mudah menyerah dengan situasi dan kondisi yang ada. Jadilah sebagai pejuang iman yang kuat dan kokoh. Ya, Tuhan memberkati. Sekali lagi terima kasih sudah membagi berkat dengan pemuda remaja yang ada di Bethel Watubula. Amin. Terima Salam kasih. untuk dosen-dosen yang ada di Pelita Bangsa. Amin. Terima kasih ya. Saya akan berusaha terus berjuang di STT ini karena di STT Pelita Bangsa yang dari Sulawesi tinggal Bapak sendiri, karena Kak Michael sudah wisuda kemarin dan mendapatkan predikat cum laude. Ya, doakan Bapak juga bisa lulus tepat waktu. Bapak juga berterima kasih juga kerjasamanya ya adik-adik. Doakan Bapak bisa lulus tepat waktu dan menyelesaikan tugas akhir. Terima Oke. kasih. Amin. Sukses Bapak. Oke, terima kasih semuanya. Untuk doa menutup kelas, Bapak minta kepada Krislan untuk berdoa tutup kelas. Ya, kita akan mengakhiri kelas kita. Mari kita sebelum doa, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang berdoa. Terima kasih Engkau telah memberkati pengajaran kegiatan belajar mengajar kami pada saat ini. Dan kiranya semua materi yang telah disampaikan oleh Pak Guru dan menjadi berkat bagi kami semua. Dan itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari agar dapat menjadi berkat bagi orang lain juga. Ya Tuhan, ini kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Kiranya Engkau tetap selalu ada beserta bersama-sama dengan kami semua. Engkau selalu menuntun kami agar kami tidak tersesat, agar kami tetap selalu berada dalam jalan kebenaran-Mu. Ya Tuhan, ini doa anak-Mu, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih Pak. Selamat sore semuanya, selamat beristirahat. Ya, terima kasih. Semoga diberikan kesehatan selalu, Desember semakin dekat. Amin. Pak Guru juga sehat-sehat selalu. Amin. Mudah-mudahan tiba pada waktunya nanti kita bisa jumpa lagi. Amin. Oke, dan terima kasih semuanya ya. Oke, dah.